dengan kami adalah profesi yang merawat atau caregiver. Di situ saya sering mendapatkan keuntungannya apa? Apa yang saya bilang ke oma opa itu lebih didengarkan dibandingkan anak-anaknya. Jadi kita sebagai caregiver adalah sebagai mediator. Pesan anaknya disampaikan ke kita, lalu kita sampaikan kepada si oma. Nanti omanya lebih percaya. Kalau anaknya yang bilang, kamu tuh anak kecil, nggak tahu apa-apa yang dirasakan orang tua. Biasanya seperti itu. Makanya pentingnya tadi punya nomor caregiver. Jadi kalau butuh ada masalah dengan orang tua, panggil caregiver. Solusinya dapat. Karena udah ada caregiver sebagai penengah. Gitu. Biasanya itu pergumulan. Iya. Katanya sudah ada tuh pertanyaan lagi. Tadi yang betul, berikutnya semoga Ci Lili jelas ya. Ya. Dokter Lili gimana? Ya, Ci Lili bertanya. Berikutnya udah ada kan ya? Sebelum Bu Fari sih, saya nggak lihat pertanyaan Ci Lili, tapi ada pertanyaan dari Bu Fari nih. Oh ya, betul. Mau tanya kenapa saat tarik nafas perutnya kempis? Ini dia Bu, menarik pertanyaannya. Itu oke, sekarang saya mau tanya, tolong dijawab ya. Mungkin dijawab di chatnya. Siapa di sini yang tarik nafas perutnya kempis? Ayo. Biar kita ini selain Ibu Fari. Oh, yang tadi itu dari Mbak Meita di Instagram. Ya benar. Oh iya, nomor kontak. Makasih Ci Lili udah disampaikan. Oke. Nanti bisa di-share ya, Dokter Lili ya. Apa tuh? Perut saya sih membesar pas bernapas. Oh, Ci Lili udah benar berarti ya. Ya. Iya. Jadi pada saat tarik nafas, coba kita latihan lagi itu. Kenapa kita pada saat tarik nafas itu suka kempesin perut? Karena cewek-cewek nggak mau terlihat perutnya besar, nahan. Jadi kita nafasnya pakai dada, tapi perutnya ditahan. Lalu yang kedua, faktor kedua adalah pada saat kita kecil, masih bayi itu kita lihat pernapasan kita itu tarik nafas, perutnya mengembang, naik turunnya cepet itu bayi tarik nafas, buang nafas dia selaras. Semakin dia bertambah, orang tua bilang jangan ini, jangan itu, kaget, kram. Makanya ada yang namanya kram perut. Kaget dia, aduh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terlalu banyak aturan di pikiran, banyak tekanan, stres di kepala, sakit di perut. Jadi itu related, kepala sama perut. Jadi pada saat tarik nafas kita pendek nafasnya, pakai pernafasan dada. Perutnya nggak gerak, tegang, makanya sakit mah, makanya sakit usus yang lainnya. Nah makanya pada malam hari ini sebagai caregiver yang punya orang tua atau mau jadi merawat mertua, kita harus latih nafas kita. Yang paling terakhir, sayangi diri kita dulu. Kita harus penuh energi. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Sekarang kita koreksi lagi yuk nafas kita 3 menit. Kita cari posisi nyaman. Tuh nih. Dokter Lili ayo Takut nih. Ya, selalu minggir naruh handphonenya. Oke, kita kembali ke Mbak Vester. Gimana Mbak? Kita ngapain nih sekarang? Kita latihan dulu, kita koreksi dulu nafas kita supaya kita kuat menghadapi lansia, menghadapi orang tua kita. Kita harus energinya harus full. Energi itu didapatkan di perut, pusat energi kita. Makanya kita harus latih nafas
Tulang belakangnya harus lurus, duduknya tapi rileks. Sambil tersenyum, kita tarik nafas. Boleh sambil tutup mata. Nah, Ibu Fari bilangnya iya saya ada mah dan radang usus. Nah, iya. Nah, mari kita latih malam ini, Bu. Kita latih, kita rubah cara bernafas, pola nafas kita. Semoga itu akan membaik setiap hari ya. Kita posisinya tenang, rileks, santai. Kita tarik nafas. Buang perlahan-lahan. Kita akan lakukan ini selama 3 menit. Kita koreksi nafas dulu. Kalau misalnya susah, kita bisa buang dulu nafas kita sampai habis, kempeskan perut. Baru tarik nafas. Sambil pegang perutnya, kita buang nafas, tekan perutnya ke dalam. Tarik nafas. Buang nafas, tekan lagi perutnya. Tarik nafas. Nah, kita koreksi nafas itu selama 3 menit ke depan, 2 menit ke depan. Kita sama-sama tarik nafas. Buang perlahan-lahan sambil ditekan perutnya. Kita tarik nafas. Perut mengembang, buang nafas, perut mengempis. Pundaknya rileks, kepalanya rileks, badannya rileks. Tarik nafas. Buang perlahan-lahan. Nikmati udara yang masuk dan yang udara keluar. Tarik nafas. Perut mengembang. Buang nafas, perut mengempis. Latihan nafas ini bisa dilakukan pada malam hari atau pada pagi hari setelah kita bangun dari tidur. Baik Bapak Ibu, khususnya Ibu Fari, boleh latihan nafas ini terus. Semoga mahnya dan radang ususnya bisa semakin membaik. Karena kalau secara fisiologis, fisiknya ini kalau perut kita tekan terus ini, tarik nafas ditahan, diafragmanya yang harus rileks, dia ketahan. Jadi harusnya tarik nafas, perutnya mengembang. Kita masukin udara yang banyak, oksigen yang banyak di paru-paru supaya mengembang. Sekalian kita bersyukur dalam hati, berdoa, terima kasih Tuhan atas nikmat nafas yang masih Kau berikan pada hari ini, pada saat ini. Nah, itulah fungsinya kenapa saya tertarik sekali dengan palliative care, dengan lansia. Karena saya mau mengajak kita semua untuk hidupnya di saat ini. Kita bersyukur masih ada nafas walaupun ada COVID. Bersyukur masih ada nafas walaupun bisnisnya kurang rame. Tapi masih ada nafas, masih bersyukur. Nah, ada pertanyaan berikutnya, Kak Vesper dari Bu Tantri. Apakah menjadi caregiver itu termasuk mengurus lansia sampai ke urusan mandi dan ke belakang lainnya? Betul Ibu Tantri, caregiver itu mengurus activity daily life-nya mereka juga. Jadi kalau misalnya mengambil jasa caregiver itu prosedurnya adalah saya akan memberikan kita surat kerjasama kontraknya. Nah di situ ada penjelasannya. Tugas caregiver itu yang pertama adalah membantu activity daily life-nya seperti makan, membuatkan makan. Makanya tadi kita harus tahu nutrisinya seperti apa. Konsultasi ke dokter gizi, dokter Lili. Makanannya apa, lalu kita bisa konsultasi juga ke psikolog untuk terapinya seperti apa, kegiatannya, lalu makanannya apa, nanti caregivernya yang akan mempersiapkan, caregivernya yang akan bantu untuk kegiatannya. Oma, kita nanam-nanam yuk Oma, atau enggak, Oma kita harus ke perkumpulan, karena lansia itu butuh sekali komunitas. Mbak Vesper,
Kayaknya terputus-putus, tapi boleh sedikit diulang mungkin? Akan membantu apa aja tadi, Mbak Vesper? Oh ya, akan membantu kebutuhan activity daily life seperti memasak, mencuci bajunya lansia itu, menyetrika, mempersiapkan kamar lansia itu supaya nyaman, bersih, mengajak lansia itu untuk beribadah, berdoa, mendampingi mereka untuk melakukan kegiatan seperti berkebun, seperti misalnya suka masak atau menjahit atau kegiatan mewarnai. Nah, itu caregiver lah. Tugasnya caregiver untuk membantu kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Sampai kalau misalnya pakai pampers, sampai ganti pampers, sampai mandiin. Nah, itu adalah tugasnya caregiver. Beda dengan tugasnya perawat profesional. Jadi kalau perawat profesional, dia yang akan melakukan pemasangan infus, pemasangan selang, pemasangan kateter, ganti perban luka, misalnya ada diabetes gitu. Begitu Ibu Tantri. Ibu Tantri. Lengkap berarti ya, Mbak Vesper ya, lengkap banget. Jadi terperhatikan seluruh aspeknya, mulai dari kebutuhan makan sehari-hari sampai juga kebutuhan pribadi, kebutuhan pengembangan diri pastinya dong. Meskipun sudah lansia, tetap harus berkembang terus, tetap harus supaya senang terus gitu kan ya. Betul. Apalagi kan mungkin kadang suka ada kamu lagi nih, kamu kan anak yang masih kecil, yang seperti tadi ya dibilang ya, kamu tahu apa sih kan, kamu kan belum merasakan, aku nih sekarang udah gak kuat, yang kayak gitu kan ya mungkin. Betul Mbak. Nah nih Bu Erna, betul kata Bu Erna nih, betul Mbak. Oke, Mbak Fari juga nanya, apakah menginap di rumah atau hanya pulang pergi nih, datang sekali-sekali aja? Bedanya dengan suster khusus lansia apa, Mbak Vesper? Suster khusus lansia sama caregiver itu sama Mbak, Ibu Fari. Jadi cuman namanya aja yang berbeda. Supaya lebih enak didengar, caregiver, pemberi perhatian. Caregiver itu tidak harus selamanya profesional, tapi kita pun sebagai anak mungkin kita bisa menjadi caregiver untuk orang tua kita. Makanya tadi ada flyer di mana ada long term untuk perawatan jangka panjang. Kan kalau misalnya kita hire caregiver, ada cost yang harus dibayarkan setiap bulannya. Tapi kalau kita mampu, kita kasih ilmunya bagaimana merawat orang tua kita, merawat lansia yang tadi dengan permasalahannya itu, ada tipsnya, jadi akan lebih lebih ada pengetahuan, jadi mungkin tidak butuh caregiver. Caregiver itu bisa yang datang sekali-sekali aja per hari bisa, yang tinggal di rumah juga 24 jam standby juga bisa. Namun kita kasih 8 jam untuk dia istirahat juga, untuk mandi, makan, beribadah. Jadi harus kita juga sebagai majikan, kita melihat kadang-kadang opa kita itu, orang tua kita itu lansia itu nggak bisa tidur malam. Caregivernya ini yang selalu diajak ngomong, diajak celotehan, diajakin ngobrol, itu adalah caregiver. Jadi kalau misalnya omanya tidur siang hari, mohon dimaklumi kalau caregivernya diizinkan juga tidur, karena semalaman mereka bertokan kurang tidur. Jangan sampai malah caregivernya yang tumbang nanti ya Mbak Vesper ya. Iya betul. Karena nggak sempat istirahat. Betul. Jadi makanya di home care ini juga ada pelayanan yang saya datang kunjungan untuk memberikan terapi.
ada hipnoterapi juga yang bisa dilakukan. Ada beberapa program-program yang berkonsultasi juga dengan psikolog. Apalagi dari wellness center ini banyak sekali layanan yang bisa kita berikan, dan itu sifatnya home care juga bisa. Karena sekarang lagi masa pandemi, kami pun sebagai petugas selalu rutin mengecek rapid test memang, supaya kita pede juga jalan keluar. Kita selalu menjaga jarak seperti iklan Dr. Lily hari ini. Sekarang ini berapa 2,5 orang itu yang terinfeksi, bisa mengenai 460 orang. Serem ya. Iya, serem. Jadi memang kita harus menjaga protokol kesehatan. Dan disinilah saya senang di wellness center, namanya juga wellness, supaya kita baik-baik saja. Baik-baik, ini Mbak Fari menanyakan lagi nih Mbak, kalau mau tahu lebih lanjut tentang caregiver ini bisa hubungin mana ya? Mungkin bisa hubungin langsung kontaknya yang wellness center tadi ya Dokter Lily ya? Iya, udah ada di grup kan, Bu Fari ada di grup juga, grup wellness center. Nah, silakan di situ Bu Fari, ada Mbak Vesper juga di situ kan, ada saya dan Mbak Vesper. Ada semua dokter itu juga ada di grup itu. Jadi buat si yang belum sempat mungkin ya. Inikah yang belum sempat mencatat mungkin? Nanti bisa share screen-nya lagi Mbak tadi. Yang ini kah? Iya, bisa di nomor ini. Saya sih. Atau yang satu lagi di bawah Mbak ada. Nah, ini nomor WA-nya Mbak Vesper. Iya, ini nomor saya. Silahkan. Buat tadi yang menanyakan nomornya Mbak Vesper, monggo dicatat banget. 0899 12 51 999. Aduh, cantik banget kayak orangnya, nomornya 999 loh. Iya, nomor cantik itu Mbak. Biar kita ketularan cantik, nyarinya nomor cantik Mbak. Monggo ya dicatat ya. Jadi kalau mau menanyakan langsung bisa. Ini masih bisa dibahas juga di grup Telegram besok kan ya Dokter Lily ya? Ya, nanti Mbak Vesper bisa join grup Telegram kali ya, untuk kalau ada pertanyaan di grup Telegram ya. Memang luar biasa wellness center ini, banyak grupnya ya. Kadang-kadang ini kan malam ini tadi yang Telegram bukan, dok, yang Telegram bukan wellness center. Telegram itu punya Cik Lili, grup sabun itu. Ya, saya cuma yang grup hobi, Mbak. Kalau saya. Ya. Begitu. Kadang kan malam ini kita mendapatkan materi yang masih harus kita endapkan dulu nih Mbak Vesper. Tadi banyak banget infonya, macam-macam banget, mulai apa aja yang harus kita perhatikan di rumah. Ternyata fakta yang tadi adalah persentasenya lumayan tinggi, itu 55% bisa ada kecelakaan tuh di rumah. Jadi memang dari awal banget misalnya harus kita perhatiin nih, mulai dari gimana lantai, gimana pencahayaan, gimana apakah kalau kita masih muda sih nggak perlu ada pegangan-pegangan ya, tapi kalau udah tenaga sudah berkurang, kemampuan otot sudah berkurang, koordinasi sudah berkurang, pastinya butuh bantuan-bantuan lagi, tambahan-tambahan lagi di kanan kiri, mungkin di samping-samping untuk jalan aja untuk lebih aman gitu ya Mbak Vesper ya. Jadi tadi informasinya lumayan banget, berguna banget. Kita mesti lihat dulu nih tempat dari keluarga kita tercinta ini apakah sudah aman buat beliau-beliau, atau memang ada kaki-kaki kursi mungkin, kaki-kaki meja mungkin yang sebenarnya berbahaya nih, yang harus dirapikan dulu mungkin ya Mbak Vesper ya. Jadi jangan sampai membahayakan. Nah itu kan masih kita endapkan dulu nih. Kemudian siapa tahu besok pasti ada muncul-muncul nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tercinta di sini yang pengen dibahas lagi gitu sama Mbak Vesper. Boleh kan ya Mbak? Boleh Mbak. Jadi karena kita jasanya adalah home care, di situ juga kita bisa jasa untuk seperti mengaudit rumah. Nah, jadi ini dia. Asesmen rumah, ada kunjungan ke rumah. Jadi kita ini sebaiknya seperti apa ya? Ini diapain ya? Sudut-sudut meja yang tajam itu juga perlu diperhatikan. Semuanya ini karena saya dulu menulis buku ini, sehingga saya
wah bener juga, ini nggak boleh gini. Tangga itu sebaiknya 17 cm. Kadang tangga di rumah kita sampai begini. Jadi pada saat kita standarnya kan ya, kalau bikin rumah ya kalau 20 cm. Jadi kalau terus toiletnya itu setinggi apa ya? Kadang ada toilet terlalu pendek sehingga susah mau bangun ya. Betul. Terus pegangannya harus ada di mana? Apalagi kamar mandi itu tempat yang agak-agak sedikit apa ya bahasa Indonesianya, grawasi itu ya. Nah, licin. Kemudian itu tadi tidak rata kadang kan permukaan lantainya gitu kan. Mau pasang alas karpet tapi malah risiko untuk bisa nyandungi gitu kan. Nah itu kan butuh juga untuk dibantu pastinya ya, di-assess pastinya. Ini meletakkan karpet sih ada gitu, tapi meletakkannya benar apa enggak, malah bahaya nanti kalau enggak benar gitu sih. Bisa tuh monggo di assess dulu sebagai langkah pertama untuk ketenangan hati, untuk kepercayaan diri pastinya. Mungkin yang eyang-eyang atau om tante di sini yang udah kategori lansia bisa merasa yakin bahwa oh aman kok, ternyata sudah gitu ya, nggak kepikiran. Keluarga yang jauh atau keluarga yang tidak serumah juga nggak kepikiran banget karena sudah aman lantai-lantai dan lain-lain. Bisa untuk minta tolong di-assess berarti ya, Mbak Vesper berarti. Nah, kemudian berikutnya pastinya juga dietnya seperti apa, itu pasti juga harus di-brief dulu ya teman-teman caregiver ya berarti ya, Mbak Vesper ya. Jangan sampai juga kadang-kadang nih keluarga kita tercinta ini punya hobi mengkonsumsi mangga misalnya, lagi musim sekarang, padahal sebenarnya beliau ini nggak boleh kebanyakan gitu makan mangga, tapi karena mau lagi dong seperti itu. Nah kalau keluarga kan kadang-kadang suka susah ya untuk membatasi gitu ya, akhirnya daripada nanti malah berantem malah gimana. Kalau dari rekan-rekan caregiver di sini, sahabat-sahabat keluarga kita di sini, ini pastinya akan lebih mudah ya masuknya ya Mbak Vesper ya. Iya. Saya mau dengar nih ada Kak Susi atau Pak, boleh sharing sedikit? Boleh sharing. Betul, apa aja sih yang biasa ditemui ini dalam sehari-harinya ini? Kak Susi. Selamat malam Kak Susi. Itu sudah dibuka mic-nya. Selamat malam. Selamat malam Kak. Boleh sharing sedikit Kak masalahnya? Senang sekali sebelumnya malam ini bisa bergabung dengan orang-orang hebat. Jadi kalau permasalahan kita di sini itu mungkin karena lansianya ini sudah banyak kan yang demensia. Seru itu. Demensia dan depresi juga. Jadi banyak yang menggunakan psikiater rata-rata di sini. Jadi hal yang selalu ini di mana? Ya, di Bogor. Ya. Di Bilabong. Bilabong. Oke, lanjut Kak. Jadi mungkin yang membuat stres itu karena di sini kurang pelatihannya buat caregiver. Karena yang masuk ke sini itu tanpa pelatihan, mungkin kalau saya nggak salah, karena saya kalau saya mau tanya yang panjang kenapa tidak ada pelatihan, itu mungkin yayasannya, jadi mereka tidak akan menyampaikan kenapa tidak memakai pelatihan. Jadi tidak bisa untuk melayani demensia ini kan banyak sekali karena dia sudah lupa. Dia ceritanya akan kembali lagi dengan hal yang itu sampai 100 kali, 20 kali. Jadi membuat yang bekerja ini nggak sabar. Apa sih maunya? Kenapa sih itu aja? Akhirnya kadang-kadang dengan suara yang kencang juga.
tadi, kenapa diulang lagi? Jadi kalau saya perhatikan akhirnya orang tua ini merasa kayak, aduh, kok saya salah mulu. Jadi kalau kadang kita baru bilang kenapa, kadang dia duduk diam. Ya bukan hanya caregiver, mungkin saya juga kadang-kadang nggak sabar untuk hal itu. Karena kalau hanya satu, yang nurse-nya, yang rawatnya cuma di lapangan memang mungkin hanya saya. Jadi semua tidak sanggup, akhirnya kadang-kadang timbul juga terpicu. Jadi dengan nada yang agak kencang. Nah, yang saya mau tanyakan itu seandainya apa yang harus kita lakukan supaya para caregiver ini bisa memahami karakter daripada yang sudah demensia ini. Sebenarnya mereka ini adalah pekerja-pekerja yang bukan baru 1 atau 2 tahun, sudah ada yang puluhan tahun, tapi belum sampai ke hal itu untuk memahami. Karena mungkin ya bukan satu ya, mereka merasa bahwa kita kan bukan hanya khusus satu, semua kita pegang. 100 orang ya kita rata pegang. Jadi nggak mungkin kepegang, itu alasannya. Jadi saya mau minta pendapat itu sebenarnya dengan cara apa kita bisa ngasih masukan buat para caregiver ini supaya bisa memahami akan hal itu. Kebetulan karena saya sendiri semuanya rata-rata itu kemudian sudah lebih tua dari saya, sudah berpengalaman. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong selalu bilang, dasar perawat bodoh, nggak tahu kalau orang tua emang udah tua, nggak usah dipikirkan. Untuk membuat mereka mengerti bahwa memang itu yang dialami oleh setiap lansia, itu yang saya nggak dapat punya untuk itu. Yang membuat saya kadang terpicu untuk jadi membuat saya stres. Begitu ya, Bu Vesperina. Oke. Mungkin gini Kak, langsung dijawab ya Kak. Kalau untuk supaya caregiver itu mengerti, jangan harus panggil orang dari luar biasanya. Kalau orang dalam sendiri seperti tadi, anak sama orang tua, itu suka gini. Harus ada mediator, harus ada orang lain yang membawakan atau menyampaikan pesan tadi. Yang paling penting juga adalah yang tadi. Kita mau pengalaman berpuluh-puluh tahun juga caregiver, pada akhirnya kita nggak sabar juga ngadepin lansia yang sudah demensia dan depresi. Itu lelah sekali, lelahnya luar biasa. Saya pun butuh energi banyak untuk melakukan itu, sehingga makanya yang harus dilakukan tadi Kak, perhatikan nafas, ambil waktu sejenak untuk isi dulu energi kita dengan pernafasan, tarik nafas, buang nafas. Itu adalah salah satu cara yang paling penting dan paling sering dilupakan, memperhatikan nafas. Itu harus dilakukan untuk para caregiver, perawat dan caregiver, dokter, itu adalah orang-orang yang langsung touch dengan pasien. Pasien itu butuh energi. Tolong saya. Dia akan mengambil energi kita. Apalagi yang dia lupa. Ini dia diceritakan terus. Nah, yang paling penting tadi teori saya adalah teori anak TK. Oke. Lalu buat posisi kita, I am a caregiver. Ingat kita profesional, sehingga kita tidak termakan emosi. Karena pada saat kita emosi tadi, kesal itu, energi kita semakin habis. Waduh, nih oma-oma udah ngerjain gue nih. Aduh, udah 100 kali dia ceritakan itu. Udah 100 kali kita ngangguk-ngangguk. Kalau begitu kita rolling dulu deh sama teman caregiver yang lain supaya nggak terlalu bosan. Mungkin itu salah satu cara.
saya merasakan bagaimana beratnya menjadi caregiver atau mengurus pasien yang demensia. Yang paling penting juga kalau kita punya lansia yang demensia, jangan lupa kita berikan kalung tanda pengenal. Tertulis nama, alamat, nomor telepon, obat atau penyakit yang dialami, lalu obat-obat yang alergi. Sehingga kalau lagi berjalan kemana-mana, tersesat, lupa pulang, atau dia kelelahan dan pingsan, ditolong orang, sudah ada tanda pengenalnya. Ini salah satu tips juga supaya menjaga orang tua kita. Jangan kalau hilang mudah ditemukan. Yang kedua, solusinya berikan jam tangan yang ada GPS-nya, bisa di tracking ada kemana. Untuk Kak Susya yang merawat lansia, demensia dan depresi, tips dari saya hanya satu yang tadi, kita harus ambil waktu sendiri, memperhatikan nafas, isi kembali kita punya energi, kekuatan. Karena kalau nggak ada energi, kita pun nggak sanggup untuk terus berlama-lama merawat lansia. Pasti capek. Yang kedua, bagaimana supaya teman-teman caregiver mau harus panggil orang lain yang memberitahukan informasi ini, memberi pelatihan, memberikan pencerahan, lucu-lucuan juga, sehingga ada hiburannya. Mungkin di sana kurang hiburan juga mungkin, sehingga jadinya terlalu stres. Mungkin begitu Kak Susya. Ya, apa dari saya? Sebenarnya caregiver juga adalah pasien juga gitu loh. Jadi caregiver itu sebenarnya juga harus diperhatikan karena caregiver adalah another patient gitu. Jadi memang harus ada apa ya, semacam treatment gitu. Treatmentnya ya bukan treatment yang pakai obat sih, tapi ya tadi seperti Mbak Feso bilang itu treatmentnya lebih ke arah mental emosional mungkin ya. Ya itu relaksasi salah satu contohnya, sangat penting sih. Jadi mungkin ada juga waktu cuti untuk rekreasi gitu mungkin Kak Susya ya. Gitu. Mungkin itu dari saya ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Belum ada, Dokter Lili. Mbak Susya semoga jelas ya. Jadi berimbang, wellnessnya juga diperhatikan gitu buat teman-teman caregiver juga. Ada sedikit pertanyaan nih tadi sebenarnya tergelitik juga sih, pengen menanyakan ke Kak Vesper nih. Kan tadi terkait untuk jadwal, scheduling, obat dan lain-lain kan juga akan diperhatikan ya. Kalau boleh tahu nih, apakah ada range usia tertentu, kemudian apakah ada jenis-jenis keterbatasan tertentu yang terkait dengan aktivitas yang bisa untuk membuat hari-hari orang tua, om, tante, kakek nenek kita ini bisa lebih berarti gitu, lebih cerah, lebih produktif dan lain-lain nih gitu. Kalau boleh di-sharing apa sih sebenarnya yang paling gampang atau paling most favorite activity buat mereka untuk bisa mencerahkan hari-harinya selalu? Bernyanyi. Oh. Kalau yang hobinya nyanyi ya. Kalau yang hobinya nyanyi ya. Tapi biasanya musik itu akan membuat hari lebih cerah gitu. Yes. Jadi ada satu di Panti Jompo namanya Oma Emi, kelahiran tahun 32. Suaranya bagus. Setiap saya datang, saya bawa gitar kecil. Nah itu di atas ada biola dan ukulele, ada satu gitar kecil juga. Kalau dilihat di background, itu adalah senjata saya untuk merawat pasien. Jadi saya mau merawat pasien itu nggak cuma fisik, tapi mental emosionalnya juga, supaya biasanya penyakit itu dari pikiran. Jadi kita bikin dulu pikirannya senang. Mungkin Kak Susya bisa juga dengarkan lagu-lagu tempo dulu, supaya dia nggak bercerita terus. Ya. Dengarkan lagu-lagu nostalgia, supaya dia nggak cerita terus. Kan kita capek dengerin. Nah kita pasang lagu, dengarkan dulu lagu ini Oma, karaoke Oma. Kegiatan
paling gampang tuh karaoke. Kita nggak usah main musik, puter handphone, pakai speaker, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, menari. Nah, itu hobi saya. Jadi makanya saya senang dengan lansia. Nyanyi-nyanyi, tertawa-tertawa, yoga tertawa. Gitu, Mbak. Paling gampang nyanyi. Ya. Jadi kita mesti cari tahu dulu nih tahun-tahun berapakah tahun keemasan beliau-beliau ini. Tahun pada dan kita coba download di handphone nih lagu-lagunya semua dan kita perdengarkan untuk membuat suasana hatinya menjadi lebih baik gitu ya. Terima kasih banget, itu masukan oke banget dan yang termudah banget ya. Monggo bisa dicatat juga itu kakak-kakak sekalian. Nanya satu lagi. Boleh nanya satu lagi ya? Iya. Itu kan kalau aku kebanyakan di sini itu kan memang nggak bisa beraktiviti, bed rest total. Nah, supaya membuat mereka boring itu, biasanya kita kasih di kursi roda ada permainan itu, tapi kayaknya gampang sekali, ya mungkin karena dimensia kali, gampang sekali lupa setelah kita lakukan itu. Kita ada senam mulut, senam nyanyi, walaupun saya fales, saya sudah belajar untuk menyanyikan lagu-lagu itu dengan pas-pasan. Bahkan kadang ada yang bilang, itu fales, dia selalu ada yang menegur, tapi saya sudah mencoba. Nah, untuk supaya tidak terlalu boring, mungkin karena boring banget karena tidur posisi. Nah, untuk lebih supaya dia nggak merasa jenuh kayaknya gitu terus tipsnya gitu. Karena posisinya sudah nggak bisa bangun lagi ya. Iya Kak Vesper. Iya, sudah tidak bisa. Kalau menurut pengalaman saya merawat pasien kanker yang banyak selang di mana-mana. Jadi mau buang air besar itu harus dikolostomi, buang air kecil langsung ke ginjal, ada selang. Jadi semuanya penuh selang. Makan dari sini. Tapi saya tetap bisa membuat dia bersyukur. Ajarkan nafas, tarik nafas dulu pertamanya. Lalu ajak dengan memutar lagu kesukaannya apa ya. Kita lihat, dia lahirnya tahun 32. Wah, coba nyanyiin Tennessee Waltz. Na 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 na. Ternyata saya baru dengar juga. Itu kesukaan orang-orang tahun 40-an gitu. Lalu memutar lagu, lalu bisa juga melakukan massage. Di massage badannya belakang itu dengan oil. Dokter Lili itu punya oilnya yang untuk lansia itu. Untuk massage itu Dokter Lili mah semuanya ada lah. Mau sakit kulit pakai sabunnya juga bagus. Nah, itu di massage itu buat relaksasi lansia. Memang ada tambahan ini sih energi kita. Tapi mungkin sekali-sekali bisa kita lakukan massage untuk rubber massage belakang karena mereka tidur terus. Yang kedua, buat pasien itu lansia itu wangi. Kalau wangi dia akan merasa nyaman, otaknya juga lebih segar. Kalau misalnya dia pun kita nggak oral care, kita nggak buat wangi badannya, dia pun nggak nyaman. Jadi buat dia wangi, kadang-kadang sekali-sekali dandanin mereka. Sambil kalian main dandan. Bikin cantik, terus berfoto bersama. Kelihatannya ini ya, Mbak Vesper nge-lag ya? Iya, Mbak Vespa kayaknya putus-putus nih. Sinyalnya itu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya Kak. Betul. Dari Mbak Tantri lagi nih. Kak Susi bekerja di panti jompo kah? Bedakah caregiver di panti jompo dengan caregiver khusus lansia atau individu? Ya, Kak Susi itu ya di panti jompo benar ya? Benar dokter, di panti jompo dok. Oke. Ya, jadi kalau di panti jompo mungkin
bedanya dengan yang individu itu kalau di panti jompo lebih banyak ya yang diurusin. Jadi satu orang mungkin bisa memegang sampai 10 orang gitu ya. Sementara kalau yang datang ke rumah satu orang ya untuk satu orang gitu, satu gitu, one on one gitu. Mungkin bedanya itu, tapi skillnya sih sama, pengetahuan dan skillnya yang harus dimiliki itu sama gitu. Bekalnya mungkin, tapi yang di panti jompo pasti lebih berat ya Kak Susyo ya. Bekerjanya pasti rasionya mungkin ya, rasio yang dipegang ya pastinya ya. Iya, bebannya banyak. Iya, stresnya, pokoknya fisik, mental, emosional lebih berat yang di panti jompo pasti. Saya terbayang sih. Iya. Saya pernah ke panti jompo tapi hanya untuk baksos, jadi cuma berapa jam gitu ya di sana, terus ngajak nyanyi gitu kan, tapi terus yang bedridden ya kita kasih disuapin seperti itu kan, tapi kan itu hanya sebentar, jadi nggak capek ya. Kebayang kalau yang 24 jam di sana kan. Nah, aja ya. Kak Vesper udah bergabung kembali. Tadi rupanya terputus. Ya, terputus ya. Tadi mau sharing biar nggak bosan dan caregivernya nggak bosan. Saya bayangin kalau 24 jam, karena dulu saya juga ngerawat pasien 24 jam yang saya lakukan. Bisa tuh, sekarang kan lagi musim TikTok. Kita TikTok sama omahnya atau bikin video sama omahnya. Inilah buat refreshing zaman now. Sekarang kayaknya orang melakukan itu ya, anak-anak muda zaman sekarang ya, dengan menggunakan teknologi. Karena kalau mau diajak jalan omahnya aja udah susah. Dikasih massage dulu belakangnya, itu juga membuat dia rileks. Dan caregivernya juga kalau bisa harus dimassage juga supaya mengembalikan atau rekreasi ya. Iya, memang caregiver juga pasti ini butuh sekali itu ya, perawatan. Saya pernah mengajukan program di Bogor, itu di Panti Wereda Salam Sejahtera, bahwa kita mengadakan kontes kecantikan. Jadi oma dan caregivernya dia bikin kreasi gimana caranya nanti kita bikin fashion show. Cuman kemarin mau bikin fashion show COVID, jadinya masih dipending. Jadi main makeupan, caregivernya juga makeupan. Jadi buatlah dirimu cantik, berharga. Yes, aku cantik. Ya Oma juga harus cantik. Kita dandan. Wah, seperti hal-hal seperti itu dibutuh kreativitas memang dan kemauan. Iya. Wah, luar biasa. Ini belum ada pertanyaan lagi atau Mbak Susya ada yang mau disaringkan lagi Kak Mbak Susya? Jadi mesti ada program yang teratur juga ya, reguler untuk para caregiver ya. Selain program yang teratur untuk para lansia, jadi caregiver juga harus punya program yang teratur juga ya. Program reguler, program monthly atau 2 bulanan atau gimana gitu ya untuk merecharge lagi semuanya ya Dokter Lili ya? Iya betul ya. Kalau perlu malah juga harian ya. Jadi misalnya tadi kan yang tambahan dari saya, untuk melatih otot itu lansianya kan harus dilatih ototnya ya, selain biar ototnya nggak mengecil dan kekuatannya berkurang, juga massa otot itu berhubungan dengan imunitas. Jadi kalau massa ototnya terjaga, imunitas lansia juga terjaga gitu. Wah, jadi kalau berarti kurang namanya sarkopenia, itu nanti imunitasnya juga turun gitu. Jadi memang penting banget tuh untuk menjaga massa otot. Nah, caregivernya juga begitu, jadi sama-sama imunitasnya bagus, jangan cuma lansianya doang yang menjaga massa otot gitu sih. Ya, jadi kegiatan senam-senam ini ada pertanyaan soalnya nih. Tadi kan kegiatannya terkait sama oma semua. Nih opanya dilupain Kak Vesper. Opanya apa nih kegiatannya yang biasa? Masa opa bermake up nggak dong ya? Sama, opanya juga didandanin seperti kita lagi mau pilih Queen and King. Oh, pakai baju yang terkeren misalnya. Ya, jadi disinilah pentingnya kita membuat bonding lagi lansia yang ada di panti jompo dengan keluarga dan sanak keluarganya di rumah, supaya mereka ada ikatan lagi, bonding. Karena kadang lansia itu di panti jompo itu dia merasa lonely. Gue lahirin anak
gue ngasih mereka kekayaan, tapi gue ditaruh di tempat seperti ini. Karena ini budaya kita belum seperti budaya barat. Jadi kadang mereka merasa lonely. Ada satu oma, tadi ada di foto itu. Oma ini dia menangis karena caregivernya tidak mampu atau tidak nyambung ngomong dengan dia. Dia merasa dibuat seperti anak kecil tadi, seperti Kak Sushi bilang, karena mereka nggak sabar. Oma ini adalah seorang dosen dulunya di Australia, saudaranya. Jadi pada saat saya datang, saya mengimbangi pembicaraannya, dia baru merasa senang. Dia menangis saya pulang. Di sini nggak ada yang mengerti saya, tapi dia ngomong dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dia nangis. Kamu harus datang lagi, katanya gitu. Jadi suaranya kedengeran ya. Hilang lagi Kak. Sebagai caregiver juga kita harus upgrade skills kita. Aduh, lagi. Ya. Oke. Jadi memang tidak bisa disamaratakan ya, karena background kalau di panti jompo misalnya backgroundnya tuh macam-macam banget gitu. Mungkin ada yang mantan bankir handal zaman dulu gitu ya, ada yang macam-macam banget. Jadinya nggak bisa kita samaratakan, dan harus ada background check juga mungkin ya, Kak Sushi dan kawan-kawan supaya bisa matching gitu. Betul. Nah, ini ada yang nanya lagi nih sebenarnya Dokter Lily, kalau di rumah tidak ada halaman, nggak bisa menanam, terus kegiatan apa ya kira-kira ya? Menyanyi tadi udah mungkin ya. Mungkin kalau supaya ototnya juga bergerak, menyanyi dikasih goyang-goyang sedikit gitu. Kalau berjemur, olahraga kan membosankan ya, olahraga ya oke lah gitu kan. Tapi kalau sambil dancing juga seperti Kak Vesper tadi mungkin menyenangkan dan ototnya bergerak banget gitu. Atau nggak usah sambil dancing, untuk berjalan keliling meja makan misalnya. Karena nggak bisa jauh-jauh ya. Berjalan keliling tapi dikasih lagu gitu, dikasih gerakan, ayo tangannya sambil yang kanan dulu gitu. Itu mungkin akan menyenangkan karena juga kegiatannya juga bersama ya, nggak masing-masing sendiri. Ya, kelihatannya kegiatan sehari-hari tapi buat menyenangkan gitu ya. Walaupun misalnya tidak ada taman, ya bikin pot-pot aja tuh, misalnya di sudut di sudut mana rumah gitu ya, sedikit aja kasih pot ya dengan tanaman. Dokter Lily ingat nggak apa yang materi kita beberapa bulan yang lalu yang dibawakan Bu Erna? Iya, microgreen ya. Microgreens yang lagi hits juga sekarang. Nah, ini bisa kan tidak ada lahan. Di meja makan ya. Di meja makan. Dan gampang kok Bu Paulina ini untuk mencari bahan dan medianya di online shop juga banyak dan juga tidak mahal, bisa dibilang tidak mahal, sehingga affordable banget dan mudah banget, cuman tinggal ditaruh di atas meja sih kalau kami ya. Ya, nanti langsung dimakan lagi ya. Nah, ya. Nutritious banget. Ya, mencari ada di YouTube saya itu videonya Bu Erna saya upload sih di YouTube saya, Lily Indrawati, microgreen itu, microgreen. Bisa jadi ide tuh Mbak Paulina. Di YouTube-nya YouTube-nya Lily Indrawati. Ya. Terpisah ya Dokter Lily ya YouTube-nya ya. Nah. Iya, itu videonya Bu Erna saya itu upload di situ tentang microgreen. Bisa dipelajari, lengkap banget videonya step by stepnya, jadi gampang dan memang nggak butuh perawatan macam-macam, cuman bisa dijadikan kegiatan. Ya, Mbak Vespernya sudah itu ya, sudah Mbak Vesper hilang lagi nih berarti. Hilang lagi, ya. Kayaknya putus-putus. Oh itu tuh. Hai, ada. Baik. Aduh Dok, nggak berasa loh kita udah pukul 20.59 ternyata. Udah jam 9 ya, udah mau jam 9. Asik kan kita ngobrol-ngobrol banget. Iya.
bisa dilanjut di grup Telegram besok ya Mbak Vesper, join grup Telegramnya Cik Lili, nanti aku kasih nomor teleponnya Cik Lili, dia berhubungan aja sama Cik Liliana namanya untuk join di grup Sebelumnya Telegram. mungkin ada pesen dong Kak Vesper di sini buat kita semua supaya menjadi semakin baik dan semakin strong gitu untuk bisa mengabdi kepada elderly kita yang tercinta. Mari kita koreksi nafas kita. Perhatikan nafas 3 menit setiap hari, pagi dan malam. Hanya 3 menit. Itu aja Mbak. Oke, baik Dokter Lili. Boleh Dokter Lili mungkin pesannya atau wejangannya buat kita semua nih mesti gimana berikutnya? Berikutnya yang tadi ya, jangan lupa bergerak gitu. Jangan lupa bergerak karena ternyata kita menyepelekan masa otot, paling ya ototnya berkurang nggak apa, kan udah tua, udah ini, jadi ototnya nggak kekar nggak apa. Ya emang ototnya nggak perlu kekar sih, tapi paling nggak masanya tetap terjaga biar imunitasnya juga terjaga. Karena mungkin jarang orang yang menyadari bahwa masa otot ada hubungannya sama ketahanan tubuh atau imunitas ya gitu. Padahal kan itu penting sekali dalam masa pandemi ini. Itu mungkin Mbak Evelyn. Nah, oke, baik, itu tadi ya semuanya ya. Terima kasih malam ini udah bergabung, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Udah banyak sekali ilmu, banyak sekali pengetahuan yang di-share sama Dr. Lili, sama Kak Vesper di sini, dan juga Mbak Sushi. Ternyata banyak banget insight yang bisa kita dapatkan berdasarkan pengalaman langsung dari beliau. Untuk minggu depan jangan lupa kita tetap ada dong ya Dr. Lili ya, jam 7 malam nanti pasti akan diinfo-info lagi. Pantengin juga email, pantengin juga grup-grup WA nih, biasanya kita bertebaran di grup WA informasi tentang webinar kita ini. Monggo besok kalau mau join di grup Telegram bisa banget setelah kita endapkan, oh iya tadi lupa nanya, oh iya tadi mungkin sungkan nanya gitu, monggo besok bisa dibahas lagi, akan disampaikan kepada Kak Vesper dan langsung mendapatkan jawabannya. Terima kasih, selamat malam, sehat sama-sama, ketemu minggu depan mudah-mudahan. Sampai ketemu lagi. Nah, mau foto? Wah, baiklah. Nyalain videonya. Nyalain kameranya, terus. Yuk, kamera dinyalain. Mbak Syusyu masih ada. Nah, monggo, yuk. Mbak Vesper itu ya, apa namanya, screenshot ya, yang pakai apa namanya, yang pakai laptop ya, soalnya pakai. Oke, hanya kita doang nih. Ya. Belum. Ayo, nggak apa-apa. Ayo dong, dinyalain lagi. Tadi kok sempat hilang, sempat ada. Dokter Lili, ya. Yuk, senyum semua. 1, 2, 3. Lagi, kita senyum lagi sekali lagi. Boleh dong, sekali lagi. 1, 2, 3. Yuk. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai minggu depan. Terima kasih. Stay healthy. Stay happy everyone. Bye. Thank you. Bye. Bye. Yeah. Thank you.